Kasihani Prabowo, Mahfud MD sindir pemerintah tak bernyali bongkar dalang pembuat pagar laut, gak masuk akal. Bener peringatan keras ya bahwa instansi tertentu pun menurut saya lah abai gitu ya. So, tadi Mas Muana sendiri ada report tuh bahwa beberapa bulan yang lalu sebenarnya sudah ada yang melaporkan, iya kan, ke pihak KKP. Nah kalau baru bertindak sekarang itu pelajaran juga buat teman-teman di KKP gitu. Next time jangan begitu, kalau memang itu nggak ada izinnya harusnya ya segera diberhentikan. Karena sekali lagi kalau rules of law, hukum tidak ditegakkan, negara ini nggak akan bikin maju. Nah yang kedua soal siapa yang mencabut, saya justru berpikir ekonomi Mas. Kalau bisa segera ada kepastian hukum bahwa yang membangun adalah pihak A atau pihak B gitu ya, diputuskan juga dia yang harus mencabut karena ini kan costly Pak. Jadi supaya nanti tidak ini, jadi spiritnya sama, penegakan hukumnya itu masih belum diputuskan Pak Yeka ya. Nanti kita akan sarankan udah segera dicabut, entah itu oleh KKP, oleh TNI, saya kira mereka akan koordinasi. Gampang untuk tahu, pertama kegiatan sehari-hari polisi, ya kan? Betul. Ada Polairut, ya kan? Kemudian ada Bakamla di laut itu ya? Iya. Bakamla itu dulu saya berkali-kali mencoba. Di sana ada apa alat tuh untuk monitor teropong lah ya? Iya, teropong ke laut itu apa namanya, pusat kendali, puskodal keamanan laut. Itu di situ ada seluruh sudut laut Indonesia itu terekam. Apa yang terjadi, orang curi ikan ketahuan di mana aja laut, di situ ya itu bisa direkam. Kalau kapal Bakamla ada di mana gitu bisa kita kontak, lalu bisa berhubungan dengan orang, berkomunikasi. Di sini ada apa, ini wajahnya bisa di zoom. Dari misalnya saya pernah coba ke Papua, dari Jakarta saya tahu di Papua ada apa, itu Bakamla punya alatnya. Pasti polisi lebih punya alat yang lebih canggih lagi karena polisi lebih lama menangani laut. Dan seumpama tidak ada kapal Bakamla, di setiap laut itu direkam semua. Ini laut kosong, tidak ada apa-apanya. Ini pasti bisa tuh kok direwain misalnya ya. Sehingga bagi saya aneh, begitu ditemukan lalu tidak semua saling mengaku tidak tahu. Pertama, soal pagar laut tidak ada kepastian hukum yang konkret di negeri ini. Jadi siapa subjek hukumnya dan segala macam tidak ada juga segala macam. Lalu kemudian tadi bicara PSN, PIK 2 dan segala macam proyek besar itu, sadar tidak kita tidak pernah bicara soal kesejahteraan nelayan, Bos. Bentar ya. Ini kita ngomongin apa? Dari tadi kita ngomong ini kesejahteraan rakyat loh. Gimana konteksnya Anda berpikir bahwa pagar itu bisa menyelesaikan kesejahteraan? Tanya mereka itu. Tanya mereka. Saya di situ, Mbak. Saya tahu, saya nggak meragukan Anda lahir di mana. Itu betul. Iya, saya tahu. Makanya kita duduk di sini. Gak mungkin kesejahteraan itu lautnya di kapling, Bos. Kesejahteraan nelayan di sekitar memang sudah perlu kita perjuangkan. Bapak, kita tunggu perjalanan perintah 20 hari ke depan. Kami sudah melakukan beberapa pemanggilan juga. Hari ini kita bersama di sini. Tentu saja proses ini bisa terus berjalan ya. Pada saat yang bersamaan kan kita sampaikan Pak Yeka tadi uang 1.500 Pak, datanya Bu Eli itu 3.888. Ya, setiap hari ada 3.888 nelayan yang biaya operasionalnya meningkat 2 kali lipat, hasilnya kemungkinan berkurang. Nah ini kan harus secepatnya diselesaikan. Investigasi tentu bisa terus berjalan ya untuk memastikan apakah ada maladministrasi apa tidak, tapi tindakan korektif perbaikan tentu sudah bisa dilakukan sejak saat ini. Masalah ada terkait dengan pidana atau segala macam, mungkin nanti kepolisian atau pihak berwenang bisa menindaklanjuti. Ini negara begitu besar diatur oleh bandit-bandit kayak gitu, negara diam, pura-pura nggak tahu. Lalu ketika terjadi kasus yang ini nggak tahu saya, kan nggak tahu gimana, kan sudah ada pembagian tugas. Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 aja saling bilang tidak tahu. Coba. Yang lagi rame Pak sekarang ya? Iya kan? Nggak ada yang berani menerangkan. Ini loh aturannya. Baru sesudah dibuat tadi sama mengelak ada yang ngaku. Oh, bukan saya tuh, gitu. Itu mobil saya, tapi saya bukan saya tidak ada di situ. Tidak ada di mobil. Nggak boleh mobil dipakai orang lain.
Tanpa pejabatnya di situ. Iya, tanpa ada pejabatnya di dalam nggak boleh. Ada pengawalnya, harus patwalnya terus ada pengawalnya. Saya belasan tahun pakai mobil dinas, nggak boleh istri saya. Kan? Iya, nggak boleh istri saya tanpa ada saya di situ. Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang duduk di situ. Gitu. Nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit. Ajudan tuh harus mencatat mobil ini pakai siapa. Gitu. Nggak boleh orang lain duduk di situ. Ini pesan penting bagi para pejabat yang selalu dikawal oleh patwal ini, Pak. Iya. Supaya ternyata ada aturannya, ada etika ininya. Iya. Ya. Meluruskan hoax soal pagar laut yang sengaja digoreng untuk membuat gaduh. Hoax pertama, pagar laut milik PIK 2. Faktanya pagar laut adalah swadaya warga nelayan untuk mencegah abrasi pengikisan bibir pantai oleh gelombang laut. Simak testimoninya. Ya, kalau bambu kan kita tahu cuma 10.000, ada yang 7.000, ya kan mereka nggak langsung sekaligus, mereka nyicil lah kalau ada orang kampung mah. Kita tahu bahwa ini swadaya masyarakat. Itu swadaya masyarakat aja sendiri-sendirilah. Bambu itu juga buat memecah gelombang juga sih sebenarnya, untuk mencegah terjadinya abrasi yang terlalu besar lagi. Pagar laut tersebut juga berfungsi sebagai penangkaran kerang hijau untuk seafood sebagai penghasilan tambahan warga nelayan. Swadaya masyarakat tujuannya untuk menambah penghasilan mereka. Ya sejauh ini manfaatnya banyak lah, masyarakat bisa ngambil kerang hijau kita untuk jadikan masakan seafood ya. Bukti lain bahwa pagar laut ini adalah swadaya warga nelayan adalah bentuk fisik pagar laut berbeda-beda dari lokasi ke lokasi. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Logikanya kalau pagar laut ini bikinan PIK 2, ya nggak mungkin bentuknya beda-beda begitu toh. Hoax kedua, pagar laut adalah bagian dari PSN dan PIK 2. Faktanya 30 km pagar laut tersebut bukan berada di wilayah PSN maupun PIK. Jadi jelas ya, pagar laut tidak ada kaitannya dengan PSN maupun PIK 2. Jadi jelas ya guys, jangan mudah percaya hoax seputar pagar laut yang sengaja digoreng untuk membuat gaduh negeri ini. Saya yakin orang yang ngomong ini tidak lihat lokasi. Kalau kita ingin menjaga abrasi di pesisir itu tidak begitu modelnya. Harusnya dipasang sepanjang pesisir, melintang, ya kan? Tapi ini kan menjorok ke laut. Iya, iya. apa yang mau dijaga abrasi mana? Jadi nggak masuk akal. Pertama dari sisi teknis ya. Yang kedua dari sisi saya bilang, udah berhentilah adu domba rakyat dengan cara-cara seperti ini. Siapa Pak yang adu domba? Ya, yang siapa yang bertanggung jawab yang punya pagar ini yang sama-sama kita tunggu 20 hari ini siapa yang mau keluar kan? Kan banyak masyarakat sipil juga melayangkan somasi kan? Jadi, tapi pertanyaannya mau somasi siapa kalau tidak ada yang mengaku? Jadi Mas gini, sekarang itu masyarakat pesisir kita, nelayan tangkap kita ini jangankan untuk berswadaya bangun pagar. Untuk cari makan sehari-hari aja mereka sulit banget gitu dengan kondisi ekonomi saat ini gitu loh. Apalagi swadaya bangun pagar. Iya, bangun pagar pakai bambu 30 meter menjurus ke laut. Baik dari sisi teknis maupun dari sisi anggaran ini tidak mungkin masuk lah. Ya? Nggak masuk. Belum ongkos pasang, belum biaya ongkos pekerja, belum keselamatan mereka, belum waktu yang mereka keluarkan untuk itu terlalu mustahil ya. Bukan menafikan kemampuan ekonomi nelayan gitu. Iya. Enggak, saya pikir enggak masuk. Dan tidak prioritas lah nelayan ya untuk bukan itu yang menjadi fokus nelayan itu sudah bisa cari makan sehari-hari, bisa dapat sekolah anak-anaknya juga. Kenapa mereka bertindak seperti ini pun kan dalam rangka supaya mereka mendapat bansos gitu kan. Supaya mereka bisa tenang bekerja agar tidak diganggu sama orang. Itulah kenapa mereka tidak berani mengangkat kasus ini. Ada yang mengaku mengaku tapi tidak masuk akal. Yang kelompok nelayan itu? Ya, kelompok nelayan mengatakan bahwa itu dibuat untuk menahan abrasi, kemudian untuk apa lagi? Namanya JPR Pak, Jaringan Rakyat Pantura. Iya, namakan diri seperti itu. Iya. Loh, kan tidak boleh meskipun kan harus lapor dulu memagari fasilitas publik itu. Apalagi nggak masuk akal 30 km lalu pekerjaan sukarela kan pasti bermiliar-miliar biayanya. Itu. Kalau dihitung 1 meter taruhlah 1 juta misalnya ya. Biayanya dengan ongkosnya misalnya pokoknya biaya 1 juta itu kan berarti 30 miliar lebih. Kalau dihitung 1 meter 500.000 aja sudah 15 miliar. Gimana sebuah JPR jaringan yang tidak jelas, jaringan nelayan itu nggak pernah dengar itu
berarti dia menghimpun dana publik juga kalau gitu. Kan harus dilaporkan juga. Jadi menurut Mahfud kemungkinan besar itu semacam korporasi mestinya ya, atau apa? Pasti orang-orang modal besar korporasi lah. Atau orang punya modal besar yang membiayai itu dengan sengaja. Baru sesudah ketahuan dilagapan mencari orang untuk mengaku. Dari hasil kegiatan pengawasan kami sementara, kami tidak menemukan atau belum menemukan dokumen lingkungan, baik berupa AMDAL atau UKL-UPL lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi pada saat ini kami juga masih menyelidiki siapa pelakunya, dan kedua kami ingin mendapatkan informasi apakah kegiatan pemasangan pagar laut ini telah melebihi baku mutu kerusakan atau tidak. Karena pemagaran seperti ini sangat mengganggu. Ada jelas kerugian material yang diterima oleh masing-masing nelayan. Di sini kami mengidentifikasi ada sekitar 1.500. Sudah hampir dari Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai sekarang berarti sudah hampir 6 bulan. Rute melaut menjadi lebih jauh, bahan bakar semakin tinggi, waktu melaut semakin sedikit, otomatis akan mengurangi produksi. Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD ikut buka suara terkait papar luat di perairan Tangerang Utara, Banten yang kini masih misterius siapa pembuatnya. Mahfud menganggap jika pemerintah lambat untuk membongkar pagar laut misterius yang panjang mencapai 30 km itu. Tanggapan itu disampaikan Mahfud MD lewat siniar yang tayang di akun YouTube pribadinya, Selasa tanggal 14 Januari tahun 2025 kemarin. Awalnya, Mahfud MD mengapresiasi tindakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sudah menyegel pagar laut 30 km yang terbuat bambu itu. Namun, Mahfud MD merasa kasihan dengan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, semestinya penyegelan bisa dilakukan pemerintah tanpa harus menunggu perintah kepala negara. Bahwa disegel itu bagus sebagai langkah yang tegas karena ini kedaulatan hukum ya, termasuk masalah-masalah keamanan di dalam negara kita itu bagus disegel, tapi bahwa penyegelan itu harus menunggu perintah presiden itu menurut saya tidak benar, harusnya tidak terjadi ya, ujar Mahfud. Kan kasihan presiden harus memerintahkan sendiri itu kan secara otomatis di tingkat paling gak di tingkat kabupaten lah bahwa itu harus bertindak cepat gitu, sambungnya. Menurutnya, pihak yang diduga telah melakukan pemagaran laut telah melanggar aturan. Karena itu sudah jelas melanggar aturan menggunakan fasilitas publik, milik publik, kegiatan ekonomi publik lalu ditutup demikian rupa tanpa jelas asal-usulnya, ujarnya. Yang paling disesali Mahfud MD, hingga kekinian tak ada satupun pejabat yang berani belak-belakan soal siapa yang membuat pagar laut tersebut. Menurutnya, tindakan pemagaran laut itu bisa saja ditelusuri dengan menanyakan kepada aparat kepolisian dan TNI yang biasa bertugas menjaga perairan tersebut. Nah lalu yang lebih menyayangkan lagi kayaknya gak ada pejabat yang berani menyatakan berterus terang itu siapa, bebernya. Terkait itu, Mahfud pun merasa heran jika pemerintah pusat dan daerah tidak mengetahui proses pemagaran laut di Tangerang Utara sepanjang 30 km. Selain itu, Mahfud juga menyoroti soal tindakan pemagaran laut yang diklaim dibuat oleh Jaringan Rakyat Pantura (JRP) dengan alasan untuk menahan abrasi. Semua saling mengaku tidak tahu dan sekarang yang aneh ada yang mengaku tapi tidak masuk akal. Kelompok nelayan mengatakan bahwa itu dibuat untuk menahan abrasi. Kan tidak boleh, harus lapor dulu memagari fasilitas publik itu. Apalagi gak masuk akal 30 km pekerjaan sukarela kan pasti bermiliar-miliar biayanya itu, ujarnya.